Puji nama Tuhan, saudaraku yang kekasih. Saya mengucapkan selamat datang pada Bapak Ibu, saudara-saudara semua di hari raya yang mulia ini, hari raya Rosh Hashanah Yom Teruah. Sungguh kita bersyukur Tuhan memberikan kesempatan waktu bagi saudara dan saya untuk melakukan apa yang Bapak perintahkan pada hari ini untuk beribadah kepada Bapa Yahweh. Sebelum kita dengarkan firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala kita. Maha besar Engkau Bapa Yahweh yang mulia. Di hari raya Rosh Hashanah Yom Teruah ini Bapa, berbicaralah Engkau Tuhan kepada kami semua. Sampaikanlah apa yang Tuhan mau sampaikan untuk kami mengerti kehendak-Mu Tuhan di hari raya yang mulia ini Bapa, untuk menjalani hari-hari kami ke depan. Bapa, urapi kami secara khusus, berikan kemampuan kami untuk menangkap, mengerti kehendak-Mu. Terpujilah Bapa Yahweh Tuhan kami siap untuk mendengarkan sabda-Mu Bapa. Haleluya, amin. Kita akan baca yang terambil dari Imamat pasal 23. Kita baca ayat yang ke-23 sampai 25. Sudah dapat semua? Oke. Kita baca pelan-pelan ya. Kita baca, perhatikan baik-baik. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yahweh berfirman kepada Mose. Yuk sama-sama. 1, 2, 3. Tuhan Yahweh berfirman kepada Mose, katakanlah kepada orang Israel begini, dalam bulan yang ke-7, pada tanggal 1 bulan itu, kamu harus mengadakan hari perhentian penuh yang diperingati dengan meniup serunai, yakni hari pertemuan kudus. Janganlah kamu melakukan suatu pekerjaan berat, dan kamu harus mempersembahkan korban api-apian kepada Bapa Yahweh. Amin. Demikianlah firman Tuhan Yahweh. Berbahagialah kita yang membaca firman Tuhan Yahweh, mempercayainya dan mau melakukannya. Saudaraku yang kekasih, hari ini adalah hari yang istimewa. Kalau saudara dan saya ada hadir di tempat ini sesuatu hal yang luar biasa. Karena hari ini ada apa? Hari Sabat Gadol, Sabat besar. Sabat Gadol itu Sabat yang istimewa. Ya, ada 7 hari raya dan hari raya ini adalah salah satu dari 7 hari raya, yaitu hari raya Rosh Hashanah. Dalam firman Tuhan yang terambil dari Imamat 23 sampai 25, di sini diperintahkan kita untuk merayakan apa? Hari raya ini. Mengadakan apa? Ibadah Syabat, Syabat Gadol. Yang kedua, dalam ayat ini kita diperintahkan apa? Untuk melakukan peniupan nafiri. Ya. Sangkakala. Yang ketiga diperintahkan kita untuk memberikan persembahan api-apian. Ya, persembahan api-apian ini adalah persembahan ucapan syukur kita. Ya, kita tidak lagi membawa anak domba, kambing domba, seperti yang kita baca tadi, yang dibaca oleh para alia. Tetapi kita membawa ucapan syukur kita dengan korban-korban yang kita berikan, korban yang menyenangkan hati Tuhan. Terutama apa? Tubuh kita. Ya, menjadi apa? Persembahan yang hidup, kudus dan berkenan. Itu yang kita mau bawa kepada Bapa Yahweh. Ya. Jadi merayakan hari Sabat Gadol adalah sesuatu yang sangat diperintahkan Tuhan. Ya. Tuhan Yahweh berfirman kepada Mose, katakanlah kepada orang Israel begini, dalam bulan yang ke-7 pada tanggal 1 bulan itu,
kamu harus mengadakan hari perhentian penuh dengan yang diperingati dengan meniup shofar, yakni hari pertemuan kudus. Jadi tadi kita sudah lakukan, ya. Kita sedang dalam pertemuan kudus saat ini. Kita memenuhi keinginan Bapa. Jadi kalau ada orang tidak mau merayakan hari Sabat, gadol merayakan hari raya, artinya dia tidak mau menginginkan kehendak Bapa. Ya, tapi saudara dan saya berusaha untuk datang ke tempat ini untuk menyukakan hati Tuhan. Karena apa? Karena hari raya ini hari raya yang spesial. Hari Rosh Hashanah adalah hari di mana orang Israel memperingatinya, saudara kasih, dengan penuh sukacita. Ya, ada serunai, ada sangkakala yang ditiup oleh umat Israel, umat Tuhan, ya. Dan sangkakala ini ketika diperdengarkan pertama kali, tujuan Tuhan adalah supaya kita mengerti bahwa dimanapun Tuhan hadir, dimanapun Tuhan ada, Bapa Yahweh hadir, serunai atau sangkakala merupakan hal yang sangat penting. Ada haleluya. Itu sebabnya ibadah kita diawali dengan meniup serunai sangkakala. Ketika kehadiran Bapa Yahweh di tengah-tengah dunia ini, dia menyampaikan davarnya, kebenarannya, kehendak hatinya, itu diiringi dengan apa? Sangkakala. Ya, coba kita baca dulu ayatnya. Kita baca dalam Keluaran 19 ayat 16. Betapa penting sangkakala diperdengarkan. Kita akan baca bersama-sama Keluaran 19 ayat 16. Sudah dapat semua? Oke, kita akan baca dan saudara baca biar saudara juga dengar apa yang saudara baca. Demikian firman Tuhan, 1, 2, 3. Dan terjadilah pada hari ketiga, pada waktu terbit fajar, ada guru dan kilat dan awan padat di atas gunung dan bunyi sangkakala yang sangat keras sehingga gemetarlah seluruh bangsa yang ada di perkemahan. Saudara yang kekasih, ada apa? Ada sangkakala, ada guru, ada sangkakala. Dikatakan ada kilat, ada awan yang padat, dan ada sangkakala. Ini adalah hari pertama kali bangsa Israel mendengarkan shofar sangkakala berbunyi. Ketika Bapa memimpin bangsa Israel dalam perjalanan dari Misraim, dari tanah perbudakan, masuk menuju kepada tanah perjanjian, maka Tuhan ketika mau menyampaikan dabarnya di Gunung Sinai, dia memperdengarkan apa? Sangkakala. Ada penyertaan awan yang padat, ada kilat, ada guru, ada sangkakala dengan suara keras, dan kemudian terjadilah kegemparan, gemetarlah seluruh bangsa itu. Apa maknanya ini? Sangkakala adalah sesuatu pertanda di mana Tuhan hadir, dan Tuhan senang hadir di mana ada sangkakala. Jadi saudara yang kekasih, sangkakala itu sangat penting. Bagi Bapa Yahweh dimanapun dia berada, dia menyatakan keberadaannya dan kesukaannya, dan dia menyukainya. Itu sebabnya orang Israel pada hari ini, pada hari raya Yom Teruah ini, mereka meniup sangkakala sampai 100 kali, saudara yang kekasih. Ya. Tadi kita berapa kali? Ya. Paling banyak 9, ya. Saya ingat dulu, saya tahu lupa tahun berapa itu. Bapak Sam, kita pernah waktu itu 10 orang yang meniup, ya.
Ada 10 kali ya? Dulu kita 100 kali. Ya, jadi tradisi orang Israel meniup shofar di Yom Teruah ini 100 kali. Dan mereka mengadakan hari disebut hari pencahayaan. Hari berkilau terang benderang, cahaya di mana-mana. Kegembiraan sukacita. Dan hari Rosh Hashanah ini adalah hari di mana orang Israel mempercayai adalah hari di mana langit dan bumi dijadikan, diciptakan. Hari pertama. Dan Syabat Gadol, hari raya yang dilakukan oleh orang Israel itu adalah ketika mereka pertama kali setelah mendengarkan Bapa berbicara di Gunung Sinai. Dan hari raya Yom Teruah ini juga mengingatkan ketika Nabi Ishak, Nabi Abraham menyerahkan putranya Ishak. Ya, jadi hari Yom Teruah dan hari raya Rosh Hashanah ini adalah hari di mana sesuatu hal yang terjadi luar biasa. Ya. Dan hari raya Yom Teruah ini juga Rosh Hashanah ini menyatakan kita, iman kita, menyatakan kepercayaan kita kepada Bapa Yahweh bahwa Dia adalah Raja. Bagi orang Israel ketika mereka merayakan Yom Teruah, mereka mengikrarkan, menyampaikan komitmennya kepada Bapa bahwa Bapa Yahweh itu adalah Raja. Itu sebabnya dalam kitab suci kita banyak kita jumpai Bapa Yahweh sebagai Raja. Ya, jadi betapa pentingnya. Dan kemudian di hari raya Yom Teruah inilah Bapa membuka hari pertama untuk menuju kepada pertobatan yang sempurna sampai kepada hari raya Yom Kippur 10 hari. Jadi di hari raya Rosh Hashanah lah Tuhan membuka kita mengevaluasi untuk kita memperbaiki hal yang tidak baik. Ya, melakukan teshuva bahasa Ibraninya. Pertobatan untuk kita melakukan apa yang menyukakan hati Tuhan, meninggalkan hal-hal yang tidak baik, yang tidak berkenan kepada Tuhan. Kemudian hari Yom Teruah ini mengingatkan kita kelak bahwa Bapa Yahweh ketika Dia datang menginjakkan kakinya di Bukit Sion juga terbelah dua, itu disertai dengan apa? Sangkakala yang besar, ya. Yaitu Bapa satu kali akan menginjakkan kakinya dan akan terbelah, ya. Itu di Zakaria pasal 14, nanti saudara baca di rumah. Dan kemudian hari shofar atau sangkakala ini berbunyi saat akan terjadi kebangkitan orang percaya. Ketika mereka mendengarkan sangkakala, mereka akan dibangkitkan, orang yang masih hidup diubahkan sekejap. Sebabnya kita perlu persiapkan diri kita. Jangan menjadi gadis yang yang bodoh, ya. Nanti saudara baca di rumah saja, Matius pasal yang ke-25 ya, ayat 1 sampai 14. Bagaimana antara gadis yang bijaksana dengan gadis yang bodoh. Jadi sangkakala peniupan shofar itu ada momen-momen yang spesial yang Tuhan tentukan. Ya. Sehingga saudara terus berawas, mengevaluasi sampai di mana kesetiaan kita mengikuti Bapa Yahweh, sampai di mana kesetiaan kita mengikuti ketetapan-ketetapan Bapa Yahweh. Ada banyak kekurangan kita, kelalaian kita, ya. Saya tefillah 3 kali sehari, saya bilang Tuhan, ampuni kelalaian saya, kealpaan, ketidakmengertian. Ya, shofar sangat penting saudara yang kekasih ada dalam hidup kita. Kemudian pada hari raya Rosh Hashanah ini orang-orang percaya mereka
meyakini bahwa orang-orang percaya di seluruh dunia itu sedang menghampiri Tuhan sebagai domba. Domba yang baik. Domba yang baik itu mereka akan dicatat dalam buku kehidupan. Gemar Katima Topa akan dicatat dalam buku kehidupan. Jadi saudara yang kekasih, ketika kita merayakan ini, kita adalah domba-domba yang sedang dicatat Tuhan dalam buku kehidupan. Ada haleluya. Karena saudara orang pilihan Tuhan, pilihan Bapa surgawi. Jadi Rosasana itu luar biasa saudara yang kekasih, ya. Dan kambing-kambing itu tidak akan dicatat, ya. Yang menanduk, yang memberontak, yang tidak menghormati ketetapan Bapa Yahweh, yang tidak menghormati hierarki, itu bertolak belakang dengan Torah, maka mereka tidak akan dicatat dalam buku kehidupan. Ya. Jadi saudara yang kekasih, betapa penting kita untuk merayakan Yom Hari Raya Rosasana dan Yom Teruah ini. Saudara yang kekasih, apa yang lagi yang penting dalam Hari Raya Rosasana ini yang menyangkut Shofar atau Teruah ini, saudara yang kekasih? Yang saya perlu sampaikan adalah, coba kita baca dalam Bilangan pasal yang ke-10. Bilangan pasal 10 ayat 9 sampai 10. Kita akan baca bersama-sama. Sudah dapat? Oke ya, kalau sudah dapat kita akan baca bersama-sama kembali. Perhatikan baik-baik. Demikian firman Tuhan, 1, 2, 3. Dan apabila kamu maju berperang di negerimu melawan musuh yang menyesakan kamu, kamu semboyan dengan nafiri, supaya kamu diingat di hadapan Bapa Yahweh Tuhanmu, dan diselamatkan dari musuhmu juga pada hari kamu bersukaria, pada perayaan-perayaanmu dan pada bulan-bulan barumu. Haruslah kamu meniup nafiri itu pada waktu mempersembahkan korban bakaranmu dan korban keselamatanmu. Maksudnya supaya kamu diingat di hadapan Tuhanmu, akulah Yahweh Tuhanmu. Saya nggak tahu apa saudara masih ingat ini, saya pernah sampaikan, ya, berapa tahun yang lalu. Sorry, saya mau minum dulu ya. Sorry ya, saya minum dulu ya. Shofar begitu penting dalam hidup kita. Dikatakan ayat yang ke-9, dan apabila kamu maju berperang di negerimu melawan musuh yang menyesakkan kamu, kamu harus memberi tanda semboyan dengan nafiri, supaya kamu diingat di hadapan Bapa Yahweh Tuhanmu dan diselamatkan daripada musuhmu. Saudara yang kekasih, saya selama tinggal di Kelapa ini, setiap pagi saya kalau mau berdoa tefillah pagi, jam 4 pagi saya bangun, saya tiup shofar. Kebetulan di atas dan agak jauh ya, tapi saya tiup shofar. Ketika saya ada masalah yang berat, saya tiup shofar. Cuman sekarang selama di Libus karena rumahnya rapat ya, sepertinya seperti tidak memungkinkan. Tapi waktu di sini saya selalu tiup. Kalau habis saya tiup shofar, kadang-kadang papanya Sam ngikutin itu, dia niup shofar juga. Ya, kadang papanya Sam lebih dulu, baru saya. Jadi siapa duluan bangun, saudara kasih? Saya nggak tahu papanya Sam masih lakukan nggak tuh. Jadi saudara yang kasih, ketika saudara menjalani hidup ini, ada masalah berat,
Sopar itu mengundang Bapa, hadirat Bapa. Ada amin? Saya pernah ajarkan beberapa tahun yang lalu, ya. Saya berharap ini saudara imanin dan saudara menantikan pertolongan Tuhan. Ini dilakukan para imam, kepala keluarga yang bertanggung jawab. Ya, saya berharap ada hal yang saudara nanti perbaiki. Ya, saya juga mau perbaiki. Ya, saya menyampaikan, tapi saya sudah berapa lama ini tidak tiup. Ya, tapi hari ini saya diingatkan Tuhan betapa penting sopar itu. Ya, saudara perhatikan betapa Tuhan hadir. Kita coba buka. Oh ya, ayat 10 saya belum bahas. Juga pada hari-hari kamu bersukacita, pada perayaanmu dan pada bulan-bulan barumu haruslah kamu meniup nafiri, itu pada waktu mempersembahkan korban-korban bakaranmu dan korban-korban keselamatanmu. Maksudnya supaya kamu diingat di hadapan Tuhanmu, akulah Yahweh Tuhanmu. Jadi ketika kita merayakan perayaan seperti ini, kita meniup sopar. Lalu pada kapan lagi? Pada bulan baru, Rosh Kodesh. Ada enggak ayatnya? Ada. Ya, coba kita buka satu ayat di Mazmur 81. Mazmur 81 ayat yang ke berapa? Saya 3 kalau nggak salah. Ayat 4, ya. Oke, kita baca bersama-sama. Demikian firman Tuhan. 1, 2, 3. Tiuplah sangkakala pada bulan baru, pada bulan purnama, pada hari raya kita. Jadi bulan baru itu Rosh Kodesh, ya. Kalau Rosh Hashanah itu kepala tahun, Rosh Kodesh itu kepala bulan. Misalnya, ini kalau Rosh Kodesh itu tadi kepala apa? Bulan, ya. Tanggal 1 Shevat, ya. Pokoknya setiap tanggal 1 itu bulan baru, kepala bulan, kita meniup apa? Sopar. Sambil bersyukur kepada Tuhan, sambil membawa ucapan syukur kepada Bapa Yahweh. Ya, saya berharap saudara ada kemajuan, ya, supaya apa yang Tuhan mau kita kerjakan. Siapa yang pernah ingat bulan baru? Lupa, ya. Rosh Kodesh itu ada tiap bulan. Saya berharap kita mungkin perlu terbitkan itu apa, Bapak SM untuk kalender Ibrani supaya bisa nanti melihat bulan baru. Yuarta ada ya? Oke. Jadi betapa Tuhan senang dengan apa? Sangkakala. Ini pembahasan yang saya mau tekankan kepada kita. Betapa pentingnya serunai sangkakala. Selain Bapak berbicara tentang kesenangannya, juga itu ada momen-momen tertentu kita untuk mendapatkan apa? Pertolongan. Bapak mengingat kita. Bapak hadir bersama kita ketika kita menghadapi ada beban yang berat. Sebab disebutkan apa? Ketika engkau berperang. Ya. Jadi saudara tahu kapan saudara berperang, saudara tahu ada beban berat, ya, bilang kepada kepala keluarga, tiup sopar, naikkan penyembahan kepada Bapa. Ya, coba kita lihat dalam 1 Tawarik, 2 Tawarik, saudara, 2 Tawarik 29 ayat 28. Sudah dapat?
2 Tawarik 29 ayat 28. Kalau sudah dapat, kita akan baca bersama-sama kembali. Demikian firman Tuhan. Yes. 2 Tawarik saya kok sama. Ya. Kita baca bersama-sama ya. Demikian firman Tuhan. 1, 2, 3. Seluruh jemaat sujud menyembah, sementara nyanyian dinyanyikan dan nafiri dibunyikan. Semuanya itu berlangsung sampai korban bakaran habis terbakar. Jadi ketika ada penyembahan, nafiri dibunyikan itu adalah kesukaan Bapa Yahweh. Jangan diperintah dulu baru dikasih tahu dulu baru dibunyikan. Jadi ketika ada penyembahan, orang sujud, nafiri dinaikkan. Hadirat Bapa hadir. Dan terjadilah sesuatu yang luar biasa. Jamahan Tuhan, pertolongan Tuhan, kebebasan, kemerdekaan, penyembuhan, semua terjadi. Ya. 5784 Tisri hari ini biarlah hari di mana kita memulai hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Ya, kita perbaiki, kita evaluasi. Yang tadinya gampang-gampang marah, sekarang lambat marah. Yang tadinya gampang ngambek, sekarang jadi lambat ngambek. Ada haleluya. Yang tadi orang sering terlambat, nanti tanggal 2 Tisri dan seterusnya dipercepat, tidak terlambat lagi. Haleluya. Semuanya menjadi indah. Ya. Yang tadi wajahnya kayak pepaya, ketika masuk di bait Tuhan banyak senyum. Wah. Ada kebahagiaan, ada perubahan. Ya. Kata para psikolog, katanya hasil penelitian research, orang yang banyak senyum dan tertawa itu menghidupkan saraf-saraf yang mati. Ya, panjang umur kata Pak Naftali. Benar itu. Ya, awet muda kata Ibu Gembala. Ya, jadi ada perubahan. Kemudian yang tadinya tidak mau berkorban untuk Tuhan menjadi mau berkorban. Tidak nunggu tabungannya harus banyak dulu. Ada orang bernabung terus kerjanya. Dia pikir, wah ditabung nggak cukup. amblas lagi, ya. Karena apa? Kita tidak mikirkan pekerjaan Tuhan, tidak mikirkan anak yatim, janda, ya, tidak mikirkan orang-orang yang memerlukan bantuan, ya. Jadi saudara yang kasih, semua kita mau mengerjakan apa yang Tuhan perintahkan, ya. Jadi saudaraku, kita mau melakukan hal-hal yang Tuhan suka. Tuhan mau saudara menjadi bintangnya Tuhan, ya, menjadi harta kesayangan Bapa Yahweh. Di Keluaran 19 ayat 5, Bapa menginginkan saudara menjadi harta kesayangannya. Dan kemudian Tuhan katakan, jadilah bintang-bintangnya Tuhan. Ya, Filipi pasal 2 ayat 15. Tapi sebelumnya Tuhan katakan, kerjakanlah keselamatanmu. Ya, di Filipi pasal 2 ayat 12. Jadi ada rentetan, ada proses yang kita kerjakan dalam hidup kita. Ya. Hari ini 1 Tisri kita mau menjemput perdamaian. Kejarlah perdamaian. Selagi bisa dikejar-kejar, ya. Saudaraku, hal-hal yang ada korslet, ada distorsi, ada gesekan, ya, kita berusaha untuk mengejar perdamaian, ya. Karena apa? Karena itu kita menuju kepada kesempurnaan, ya. Kita semua sedang apa? Menuju kesempurnaan, ya.
Belum ada yang sempurna, hanya Yesua yang sempurna. Kita tidak ada yang sempurna. Tapi kita mau seperti Yesua. Dia makanannya melakukan kehendak Bapa, ya. Yohanes 4 ayat 34. Makananku adalah melakukan kehendak Bapakku. Jadi kehendak Bapa itu kita melakukan apa yang menyukakan hati Tuhan tadi yang sudah kita dengar. Dan kalau saudara mau sukses, Bapak kepala imam, kepala keluarga, imam-imam, lakukanlah tadi, ya. Kepala keluarga, imam itu berjuang, bertanggung jawab, dan dia ada senjata yang Tuhan berikan. Apa? Nafiri. Ketika menyembah Bapa, ketika berdoa, ada sangkakala Bapa Yahweh hadir, saudaraku. Ya, kalau saudara lakukan, artinya saudara menghormati kesukaan Bapa. Tapi kalau saudara nggak lakukan, ya artinya kita tidak melakukan apa yang disukai Tuhan. Ya, jadi ketika Bapa hadir, ada sangkakala. Ketika dia menyampaikan ketetapan, peraturan disertai dengan apa? Sangkakala. Artinya ketetapannya itu di situ ada kehadirannya ketika ada sangkakala. Ya, jadi Bapak sudah berjanji setiap orang yang berperang, setiap orang yang bermasalah berat, Bapak akan hadir. Ya, jadi sudah yang kasih kita mau mengerjakan keselamatan kita dalam Tuhan. Terus sudah yang kasih kita mau melakukan supaya apa yang Tuhan janjikan itu ada terjadi dalam kehidupan kita. Ya. Ya, kita buka coba dalam Mazmur. Mazmur 83 ayat 19. Mazmur 83 ayat 19. Saudara yang kasih, Tuhan mau saudara di tahun yang baru 5784 ini, tahun Pedalet, ya. Tahun Pedalet itu adalah tahun di mana menurut keyakinan orang Israel, Dalet itu dalam piktogram hurufnya itu ada gambar-gambar pintu, ya. Yesua bilang, akulah pintu untuk masuk kepada menuju Bapa. Artinya apa yang diajarkan Yesua kita lakukan, ya, itu pintu. Jadi Pedalet itu berbicara tentang pintu, ya. Kemudian Dalet itu juga berbicara tentang yang namanya bisa berbicara tentang ikan, dak, ya. Antara Dalet dan Gimel itu ada bacanya dak, itu berbicara tentang Pedalet, ya. Ikan itu kalau saudara tahu, ikan itu kalau orang Batak, kalau dia membawa ikan kepada seseorang selalu memberikan kata-kata apa? Satu hati, satu tujuan, ya. Iya. Jadi kalau tadi bicara pintu, kita akan melakukan apa yang Yesus ajarkan. Bicara tentang ikan, Pedalet, dak, ya. Pedak itu kita berbicara tentang bagaimana kita memiliki kesehatian dalam lembaga yang terkecil yaitu rumah tangga, juga dalam lembaga persekutuan atau gereja kita bersehati melakukan apa yang menyukakan hati Tuhan, ya. Dan kita akan menjadi orang-orang yang membuat orang lain itu menjadi selamat mengenal Bapa Yahweh. Ini tujuan Tuhan, ya. Mazmur 83 ayat 19, saya akan bacakan, demikian firman Tuhan, supaya mereka tahu bahwa Engkau sajalah yang bernama Bapa Yahweh,
yang maha tinggi atas seluruh bumi. Inilah kerinduan Bapa. Melalui pengajaran Bapa dalam Torah, tujuan yang paling penting adalah supaya semua yang bernafas memuji Bapa Yahweh. Kalau tadi saudara ikutin dari Kasan, dari yang memimpin kita tadi, bagaimana kalimat-kalimat semua tertuju untuk kemuliaan Bapa Yahweh. Jadi kalau saudara mengerjakan apa yang Tuhan perintahkan, saudara jadi bintangnya Tuhan, bersinar, bercahaya, dan menjadi suratan Hamasya yang berjalan dibaca oleh banyak orang, maka artinya kebenaran itu akan sampai kepada orang yang dikasihi Tuhan. Orang yang dipertemukan dengan saudara. Ya. Saya dalam penginjilan saya unik, saudara yang kasih. Ya. Bertemu, ngobrol-ngobrol, tanya hobinya apa? Wah, hobi saya lah badminton. Wah, boleh dong main badminton kita. Oh, boleh. Yuk kita cari gedungnya. Yuk cari. Jadi dari olahraga dulu baru cerita tentang kebenaran firman Tuhan. Ya. Jadi saudara di tahun Pedalet ini harus mencari jiwa. Ada haleluya. Kalau udah cari jiwa pikir, waduh ini pekerjaan yang enggak enak ini, ya. Apalagi kalau orang Batak, malu-malu kok, pintar-pintaran kau. Langsung jaga diri, ya. Jangan sampai dihina, daripada dihina enggak usahlah sampaikan. Pintaran-pintaran kau, wah repot, ya. Tapi apa yang Tuhan mau dari saudara? Saudara diminta Tuhan hanya menyampaikan. Bapa Yahweh lah Tuhan pencipta langit dan bumi. Kita mau melawan orang-orang yang menutupi nama Bapa. Setan tidak suka dengan nama Bapa. Ya, itu selalu ditutupin sehingga orang tidak memuji. Padahal Bapa Yahweh bilang apa di 1 Raja-Raja 18 ayat 43 sama 60 dikatakan supaya segala bangsa, bukan hanya orang Israel, segala bangsa memuji dan memuliakan, memasyurkan Bapa Yahweh. Kalau saudara enggak setuju dengan firman Bapa itu, wah repot kita. Ya, saya berharap saudara semua setuju. Supaya apa? Saudara menjadi bintangnya Tuhan. Syarat menjadi bintangnya Tuhan itu harus bercahaya, memancarkan cahaya. Cahaya itu bicara apa? Bicara terang, bicara kebenaran. Zikaron, mengingatkan kebenaran, mengingatkan cahaya terang yang datang kepada kita, ya, mengingatkan pengharapan kita bahwa bersama Bapa Yahweh adalah orang-orang yang berbahagia. Saudara tentu ingin saudaramu berbahagia, ponakanmu berbahagia, berbahagia dalam dimensinya Tuhan, ya, ukurannya Tuhan, kehendak Bapa. Jadi dikatakan dalam Mazmur 33 ayat 12 kalau saya nggak salah, ya, Mazmur 33, kita coba lihat. Ya, ayat 12, coba kita baca. Demikian firman Tuhan, 1, 2, 3. Berbahagialah bangsa yang Tuhannya ialah Yahweh, suku bangsa yang dipilihnya menjadi miliknya sendiri. Saudara yang kekasih, orang asing yang tinggal bersama dengan bangsa Yahudi, perhatikan baik-baik. Bangsa asing, bangsa Goim yang tinggal dengan bangsa Yahudi, tinggal di tengah keluarga bangsa Yahudi, dia percaya kepada Tuhannya orang Yahudi, maka dia akan terhisap menjadi orang benar.
Ya, saya sampaikan ini kepada saudara biar saudara jangan sampai merasa bahwa kita menyampaikan ini seperti hal yang sederhana. Tidak. Ini membuat suatu hal yang tadinya katakanlah menjadi orang kelas 2, nomor 2 atau imitasi, itu dirubah Tuhan menjadi sama dengan orang Israel. Ya, asal saudara terhisap kepada ketetapan dan kebenaran yang dari Bapa Yahweh. Ya. Jadi saudara yang kekasih, orang yang percaya kepada Bapa Yahweh karena pemberitaan saudara adalah orang-orang yang menjadi orang berbahagia. Jadi saudara dan saya di tahun Pedalet biarlah menjadi orang-orang yang akan maju. Ya, akan bersinergi satu dengan yang lain. Tadi saya katakan Pedalet itu bisa tahun dikatakan dalet itu apa tadi? Apa dax tadi apa? Ikan, ya. Memiliki kesehatian di tengah keluarga, memiliki kesehatian bersama-sama dengan jemaat. Kita sepakat, Bapak bilang apa? 2 orang sepakat, apapun yang diminta akan Tuhan berikan. Ya, tapi sepakat itu bukan sekedar sepakat. Ada komitmen yang dilakukan, itu sepakat. Ya. Saya senang anak-anak muda, generasi muda, saya lihat, wah, merayakan hari raya ini saya lihat mereka semangat banget. Ya, itu pengorbanan, itu persembahan korban api-apian bagi Tuhan. Ya, anak-anak muda, remaja, pemuda-pemudi, saya ada juga kaum ibu yang muda, Tita dan lain-lain. Ya, itu saya lihat semangatnya. Ya, ini dalam hati saya, cuma tercetus saja nih saat ini, tiba-tiba aja tercetus. Ya, ketika mereka melihat bekerja, saya lihat latihan, Tuhan bilang, lihat tuh anakku. Wah, aku bangga. Ya, itu yang Tuhan taruh di hati saya. Ini saya tercetus saja. Jadi itu korban syukur, ya. Jadi di hari raya ini kita semua membawa apa? Korban api-apian. Ya. Jadi di hari raya ini orang membawa korban syukur, ya. Nanti ada persembahan syukur, persembahan perpuluhan hari raya, itu kita akan lakukan. Jadi bukan soal besar kecilnya, tapi hati saudara, keikhlasan kita, maka Tuhan akan memberkatinya dengan melimpah. Ya, jangan pernah memberikan sesuatu dengan terpaksa, jangan pernah. Ya, tapi berikanlah dengan hati yang bersyukur, bersukacita. Hari raya itu adalah hari di mana membawa korban syukur, terutama tubuh kita persiapkan, ya, untuk berjumpa dengan Tuhan. Ya, saya senang saudara bisa hadir, saudara ikut merayakan apa yang Bapak Yahweh perintahkan. Ya, jadi saya berharap apa yang kita dengar pada hari ini di hari raya Rosh Hashanah Yom Teruah, ada sesuatu yang saudara bawa pulang dan kita akan lakukan, ada pembaharuan budi kita. Ya, seperti apa yang Tuhan bilang di Roma 12 ayat 1 dan 2, terjadi pembaharuan. Ya, terjadi pembaharuan. Ada haleluya. Haleluya. Puji Bapa Yahweh. Mari kita tundukkan kepala. Maha besar Engkau Bapa Yahweh yang mulia. Terima kasih Tuhan. Apa yang Tuhan taruhkan dabar-Mu dan untuk hamba sampaikan. Hari ini sudah hamba sampaikan. Bapa, materaikanlah dabar-Mu, kebenaran-Mu Tuhan. Biarlah berbahagia orang-orang yang percaya kepadamu Bapa, sebagaimana Engkau firmankan. Biar semua yang bernafas, yang berjumpa dengan kami, yang Tuhan tentukan, Bapa Yahweh, biarlah Engkau selamatkan dan berkati Bapa. Bapa Yahweh yang mulia, Engkau akan menjadikan anak-anak-Mu Tuhan di tempat ini menjadi bintang-bintang-Mu Tuhan, yang bercahaya. Suratan Hamasiyah yang berjalan, yang dibaca oleh banyak orang, sehingga melalui anak-anak-Mu Tuhan, banyak orang diselamatkan. Terpujilah Bapa Yahweh Tuhan yang ehad, Tuhan yang tiada duanya, tiada bandingannya, tiada layak dipersamakan dengan apapun dan siapapun. Bapa Yahweh yang kekal sepanjang zaman segala abad, dan biarlah semua yang bernafas akan memuji-Mu di dalam roh dan kebenaran. Bisem Yesus Masih Adon Werko Desa Wadam Casuku. Haleluya. Amin.
Saya serahkan kembali kepada ya. Kita akan memasuki prosesi kidus. Saya harap kita semua, para pelayan bisa membagikan piring, cawan. Di cawan tersebut ada anggur, ada roti. Untuk ikan, nanti ikan tidak per orang, tapi per kepala keluarga. Jadi nanti bisa dilihat ya, kalau Bu Yuli nanti satu sendiri, Bu Storus satu sendiri, nanti Bu Panjaitan satu sendiri, seperti itu. Jadi yang selain itu yang ada per kepala keluarga ya hanya satu untuk rame-rame. Yang beruntung yang cuma sendiri puas makan ikan. Itu masing-masing kalau yang itu. Kalau berdua nanti suap-suapan, Bu. Nanti makan apel satu gigit lagi kita, nanti repot nanti. Ya, semua tolong dicek di piring itu ada anggur, ada roti, ada apel, madu, kurma, dan rimon D5, bukan D6, D7, yang ada D5. Ya, D5 jumlahnya 7. Anak-anak harus ikut ya. Anak-anak dibagi, dapat semua. Satu orang, satu piring. Hati-hati ya, tolong jangan rebutan anak-anak. Puji Tuhan, dapat ikan kembung. Ikan kembungnya nggak sempat di pesmol. Kalau di pesmol pada kepedesan nanti kalau makan ikan. Kalau merasa ikannya kekecilan, susah. Nggak sempat nimbang dulu satu ekor berapa gram. Jadi tolong tiba-tiba. Ya, tolong nanti pada saat makan ikan, ya pada saat makan ikan, tolong kumpul per keluarga. Nah ini tolong kumpul per keluarga. Nanti kasihan cuma imam yang makan ikannya. Ya. Ini gorengnya kering nggak? Kalau kering saya makan juga. Kalau goreng kering saya makan nih kepala. Biasanya kalau goreng kering kayak kerupuk nih. Jadi nanti pada saat makan ikan, anggota keluarganya mendekati imam. Misalkan Papa Kea ada di sini, tolong nanti Mama Kea dan anak-anak untuk pas makan ikan samperin Papa Kea. Nanti Pak Yosef juga jangan sampai nggak dibagi Devi ya Pak.
Dapat Devinya Pak. Jangan habis sendiri Pak. Paling nggak sebelah-sebelah kalau cuma berdua. Kalau Lia suka makan ikan nggak? Jangan dimakan ekornya ya. Tulang itu soalnya. Ya ini gak kering juga. Yang bagian dekat pangkalnya itu keras itu. Kalau merasa tangan tidak bersih bisa semprot sanitizer dulu. Karena mau makan soalnya. Bener juga. Saya ngeliat Pak Naftali menyemprot tangan. Sudah dapat semua? Tolong angkat tangan yang belum. Tolong angkat tangan yang belum. Oh, Gibor belum? Belum apa udah? Belum apa udah? Udah, jangan angkat tangan. Kalau kan yang belum angkat tangan. Siapa yang belum tolong angkat tangan. Semua sudah yang di belakang. Kita bisa mulai. Kalau sudah kita bisa mulai. Oh, masih ada teriak belum, berarti saya belum bisa mulai. Oke, sekarang saya mau tanya dulu nih. Siapa yang baru pertama kali mengikuti prosesi Ros Hasana? Bukan Seder Pesak ini. Oh, 3, 4, baru cuma 4 orang. Ya, silakan dinikmati ya. Prosesinya luar biasa. Ada profetik yang bisa kita dapatkan pada saat kita nanti menikmati anggur, roti, ikan, kemudian apel dicampur dengan madu, kemudian makan kurma, dan nanti makan delima. Sudah? Sudah bisa kita mulai? Oke. Kita angkat anggur. Jangan salah, anggur warna merah bukan warna yang kuning ya. Yang warna kuning itu madu, nanti kalau minum madu seret nanti. Kita akan mengucapkan berkat bersama-sama. Baru ata Yahweh Eloheinu melek haolam Bore frihagaven. Amin. Diberkatilah Engkau Yahweh Tuhan kami, Raja alam semesta, yang menciptakan hasil anggur. Amin. Belum diminum. Baru ata Yahweh Eloheinu melek haolam aser bakar banu mikol amferu panu mikol lason ve kidet sanu bimis fota vetitaten lanu Yahweh Eloheinu behava et yom hasabat hase ve et yom azikaron hase yom zikron trua behava mikra kodes zeker litzat litziat mitzraim kifanu ve harta ve utanu kidasta mikol haamim udevarka emet faayam laat. Baru ata Yahweh melek alkol haaretz mekades hasabat le Israel veyom hazikaron. Amin. Jemaat.
Lekaim, anggur diminum. Mau ditos boleh? Lekaim, lekaim, lekaim. Kita angkat roti. Angkat roti di tangan kanan dan kita akan mengucapkan berkat bersama-sama. Baru ata Yahweh Eloheinu melek olam hamotsi min haaret. Amin. Diberkatilah Engkau Yahweh Tuhan kami, Raja alam semesta, yang memberikan roti dari bumi. Amin. Kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yahweh Bisem Yesus Masih Roh HaKodes. Dinikmati. Kita akan makan ikan. Tolong para imam atau ibu-ibu juga yang hadir hari ini mengangkat ikan. Untuk sementara ikan atau imam bisa mendekati keluarganya kalau memang agak berjauhan posisinya, supaya ikannya bisa dibagi kepada keluarga. Oke, imam bisa mendekati keluarganya supaya bisa makan ikan bersama-sama. Ini nanti bukan makan ikannya suap-suapan kayak nikahan ya, lain ya. Kalau nikahan orang Batak nanti makan ikan suap-suapan. Ini bukan. Makan ikan sendiri. Oh, ikut opungnya aja. Ya. Oke. Sudah imam sudah berkumpul di tengah-tengah keluarganya. Ya, untuk Jeden, Gio mana? Gak ikut? Oke. Tadi kayaknya ada siapa adiknya Yisrael? Mana? Oh, ikut sama opung sana. Kamu nanti makan ikan siapa nanti? Jangan ikan dari Pak Naftali. Oke, kita baca bersama-sama. Baru ata Yahweh Eloheinu melek olam sehakol niya bitfaro. Amin. Diberkatilah Engkau Yahweh Tuhan kami, Raja alam semesta, yang menjadikan segala sesuatu dengan firman-Nya. Amin. Demi nama Yahweh, Bisem Yesus Masih Roh HaKodes. Imam dulu yang makan, baru nanti anggota keluarganya.
Ikannya manis ya, seger. Siapa dulu dong yang sediakan? Mau dihabisin juga nggak apa-apa, atau nanti buat pas makan siang juga nggak apa-apa. Silahkan menikmati. Kapan lagi makan ikan? Di acara momen Rosh Hashanah. Karena momennya cuma sekali setahun. Tadi sempat foto dulu nggak sebelum biar bikin status gitu kan? Kalau belum sempat foto, masih ada kali yang satu piring yang belum dimakan, diminum. Tolong tisunya dibagiin aja, mungkin tangannya agak kotor karena habis pegang ikan, habis makan ikan. Papi Jire enak main suap-suapan, ini bukan nikahan Papi Jire. Oh gitu ya. Ada yang foto dong gitu Papi Jire lagi nyuapin Mami Jire makan ikan. Nah itu mantap sebenarnya. Jadi Papi Jire menyuapin Mami Jire, Jire anaknya. Wah, jadi dari imam yang memberikan makan kepada sanak keluarganya. Azriel makan ikan nggak? Wah nggak suka makan ikan. Oh udah, sedikit doang. Satu aja. Devi dibaginya sama papanya. Makan ikan. Oh 1 ekor. Wah. Ekornya doang. Oh berarti Pak Yosep nggak makan ikan, nggak banyak makan ikan. Oke. Gibor enak makan ikannya? Sam, kayak gini disorot ke sana aja. Lagi makan. Garing ya, jadi kayak kerupuk ya. Iya. Pas. Sudah kita bisa lanjutkan lagi? Berikutnya kita akan makan madu. Nanti madunya dicelupkan ke makan madu. Makan apel. Kalau makan madu dicelupkan ke apel bingung gimana caranya. Makan apel dicelupkan ke madu. Jadi saya angkat madu dan apel. Kita akan, sudah bisa belum? Oke, sudah bisa. Angkat madu dan apel di tangan kanan dan kita mengucapkan berkat bersama-sama. Baru ata Yahweh Eloheinu melek haolam bore free haetz. Amin. Diberkatilah Engkau Yahweh Tuhan kami Raja semesta alam yang menciptakan buah-buahan. Amin. Saat kita mencelupkan potongan apel ke dalam madu sambil berkata, kita bersama-sama, Yehi ratson milfaneka Yahweh Eloheinu ve Elohe avotenu
Set Hades Alenu Sanatova Umetuka. Jadilah kehendak-Mu ya Yahweh Tuhan kami, yang memberikan berkat dan kemakmuran di tahun yang baru ini. Amin. Silakan dicelupkan apelnya ke madu dan dinikmati sampai habis. Rasakan kemanisannya, madu dan apel yang manis. Kalau ada yang suka makan buah kurma dan satu kurang, masih ada lagi nggak? Silakan minta. Nanti habis ibadah aja, jangan sekarang. Madunya kalau masih ada bisa diminum saja ya. Sayang kalau dibuang. Madu bagus supaya tidak batuk-batuk lagi. Oke, kita lanjut ke makan buah kurma. Tamar. Kurma artinya dalam bahasa Ibrani berakhir. Biarlah berakhir kutuk nenek moyang, kegelapan, kesulitan ekonomi, dan sakit penyakit dalam hidup kita dan keluarga kita. Kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yahweh Bisem Yesua Hamasia. Makan. Semua berakhir. Amin. Tidak ada sakit penyakit, tidak ada utang. Amin. Amin. Kalau sudah selesai utangnya, jangan berutang lagi. Tahun 5784 punya rumah, berakhir ngekos, berakhir ngontrak. Tahun 5784 punya mobil, punya motor, berakhir naik Grab. Jangan naik motor lagi berempat. Ya, harus punya mobil. Berakhir semuanya, berakhir semua kesulitan. Berakhir segala kutuk sakit penyakit. Kita sesudah makan kita berdoa bersama-sama. Biarlah menjadi kehendak-Mu ya Yahweh Tuhan kami dan Tuhan nenek moyang kami, bahwa semua yang membenci kami berakhir dan berganti dengan yang mengasihi kami. Kami memohon kepadamu ya Bapa. Amin. Makan buah delima. Delima harus ada 7. Kalau kurang minta lagi. Ya, makan 7. Makan buah delima mengingatkan kita akan manisnya Torah. Jadi sebenarnya ada filosofi dalam buah delima itu ada 613 biji. Sudah dihitung. Tapi tadi nggak sempat dihitung dulu kan? Nggak sempat. Ada 613 dan 613 itu menyatakan Torah. Jadi ada perintah yang Tuhan sudah tetapkan, dan itu pada saat kita, kenapa hanya pada saat Rosh Hashanah kita memakan buah delima, inilah kemanisan yang kita dapatkan. Tepat hanya di Rosh Hashanah, kepala tahun.
Ros Kodes tadi Pak Gembala sudah sampaikan kepala bulan atau awal bulan. Nah ini awal tahun. Ya, kalau misalnya tadi pagi sempat kami midras sebentar, kenapa orang Israel Ibrani itu tahun kalender barunya di bulan ke-7 bukan bulan pertama. Nah itulah dia. Di Israel kedahsyatannya di bulan ke-7 itu menjadi tahun barunya orang Israel. Makan buah delima mengingatkan kita akan manisnya Torah, bahkan lebih manis dari madu. Saya belum coba sih, tapi harusnya manis karena warnanya merah. Kiranya tahun yang baru ini menjadi tahun yang baik dan selalu manis bagi kita semua, dan biarlah kebenaran semakin bertambah, tambah seperti banyaknya buah delima. Kita makan buah delima demi nama Yahweh, Bisem Yesus Hamasi Roh Kodes. Nikmati, tapi jangan dimakan bijinya, dibuang bijinya ya. Takutnya nanti numbuh buah delima di dalam perut, Pak. Saya dulu pernah ditakutin, jangan makan cabai, biji cabai nanti buah tumbuh pohon cabai di perut. Sudah habis makan delimanya? Kita berdoa bersama-sama. Biarlah menjadi kehendak-Mu ya Yahweh Tuhan kami dan Tuhan nenek moyang kami, bahwa kebaikan kami bertambah banyak seperti biji buah delima. Kami memohon padamu ya Bapa. Amin. Haleluya. Ya, silahkan tolong petugas bisa mengumpulkan lagi piring-piringnya supaya tidak berantakan, karena supaya rapi dan tidak kotor ruangan ibadah kita. Tolong dikumpulkan dan sampahnya bisa dibuang, tidak bersemut ruangan ibadah ini. Kasih. Hari ini ada yang absen enggak? Maksudnya ada yang tidak datang? Ada juga? Oh Pak Opung Sibarani. Oh Papa Mama Ezar nggak ikut ya? Nggak datang ya? Imunisasi? Oh cacar, siapa? Si Ezarnya? Oke, kita berdoa buat Ezar juga nanti. Pemulihan sempurna buat Ezar. Siapa lagi selain Hendro? Pak Sibarani,
Yang dari Borobudur ada bawa oleh-oleh nggak ya? Cuma foto doang diliatin. Ngapain? Bawa makanan, bawa bakpia gitu loh. Bakpia 25, 75, 125, 99. Habis di jalan. Aduh. Nggak niat banget bawa oleh-olehnya gitu. Hafal bener Bu. Oke, kita akan memberikan persembahan, kita persiapkan yang terbaik untuk Tuhan. Saya persilakan Ibu Naftali memberikan persembahan, berdoa persembahan yang akan diberikan oleh anak Tuhan. Saya persilakan. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapak Yahweh buat hari ini kami boleh hadir di hari yang menggembirakan, di hari di mana Bapak membuka pintu, di mana Bapak hadir di tengah-tengah kami. Bapak berkati setiap kami. Kami datang ke dalam bait Bapak dengan membawa seluruh keberadaan kami. Saat ini Tuhan, kami mau memberikan yang terbaik Tuhan. Kiranya Bapa yang memberkati kehidupan kami, sehingga apa yang kami bawa di hari ini Tuhan benar-benar menyukakan hati Bapa dan memperlebar kerajaan-Mu di muka bumi. Berkati juga tangan-tangan yang hari ini sudah siap memberi Tuhan dengan penuh sukacita. Berkati juga orang-orang yang belum dapat memberi pada hari ini Tuhan, berkat yang sama berlimpah atas mereka. Terima kasih Bapa, terpuji-pujilah Bapa untuk selama-lamanya. Haleluya. Amin. Tuhan, kita angkat pujian saat kita memberikan persembahan Haruha Vehakala. Haruha Vehakala Omrimu, Haruha Vehakala Omrimu, Haruha Vehakala Omrimu, Haruha Vehakala Omrimu. Samea bonam hek haveti kana maim kaim kina, maim kaim kina. Dua vehakala omrimu,
dahsyat. Tuhan Yahweh memberkati kita di 5784 ini. Ya, puji nama Tuhan. Untuk pengumuman, selamat ulang tahun buat anak-anak Tuhan yang berulang tahun pada minggu yang lalu. Dan pas sekali ya untuk Joshua yang berulang tahun, hari ini makan-makannya semua bawa makanan. Nggak tahu Papa Kevin juga bawa makanan yang banyak juga enggak gitu. Selamat ulang tahun buat Joshua, Tuhan memberkati buat Joshua dengan berkat yang melimpah dan anugerah Tuhan yang sungguh dahsyat, ajaib terjadi untuk Joshua. Dan Bapak Ibu, saudara yang terkasih, di grup tadi saya sudah sampaikan ada warta dan anak-anak Tuhan yang berulang tahun pada minggu yang akan datang. Yang ini kembar tapi tak sama, tanggal lahirnya sama soalnya. Untuk Bapak Sigit Gunaidi Isdewanto tanggal 19 September dan juga Bapak Septian Dwi Saputra tanggal 19 September. Tuhan berkati buat para imam yang berulang tahun dengan berkat yang melimpah dan anugerah Tuhan yang sungguh dahsyat dan luar biasa. Dan kalau tadi Pak Gembala sudah sampaikan tentang piktograf dalet, itu bicara pintu. Nah, kemudian kalau misalkan Bapak Ibu juga bisa lihat, jadi selain piktograf dalet, kemudian ada untuk dalet itu sendiri kalau dengan menambahkan ketifnya itu seperti telinga, sehingga maka tahun P dalet itu P itu mulut, kemudian dalet itu bicara telinga. Maka bicaranya adalah bagaimana dari mulut kita mendeklarasikan firman Tuhan, kemudian dari telinga kita yang terus mendengarkan arahan Tuhan. Wih, yang ulang tahun hari ini langsung maju. Mau kesaksian? Hah? Oh, minta dipeluk sama? Oh, selamat ulang tahun sayang. Oke, Tuhan berkati. Mau digendong? Hah? Udah? Oke, Tuhan berkati. Ya, ada 5 berkat yang Tuhan berikan buat kita saat kita mau mendengarkan arahan Tuhan. Tuhan Yahweh akan menyembuhkan kita. Kita akan menjadi umat harta istimewa bagi Tuhan Yahweh. Yahweh akan membela kita. Ada janji berkat dan janji pemulihan. Terjadilah buat kita di 5784 dan pembalikan keadaan itu pasti terjadi atas kita semua. Kebalikan yang semakin baik itu terjadi buat kita semua. Haleluya. Tuhan berkati dan kita akan akhiri ibadah kita pada hari ini. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku
Bapa yang bertindak. Bapa yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersama-Mu Bapa, bersama-Mu Bapa. saya undang kita semua bangkit berdiri. Dan saya persilakan Bapak Naftali kita dalam doa syafaat. Hati semua perkenananmu ya, teguhkan hatiku. Bapa yang bertindak, memberi Terima kasih Bapa. Kami sangat bersyukur dan berterima kasih. Hari ini kami boleh masuk pada hari yang pertama bulan Tisri tanggal 1 dari tahun 5784. Bedale Bapa, banyak hal yang kami pelajari sepanjang 1 tahun yang sudah kami lewati bersama-sama. Dan saat ini Bapa, kami mau bersyafaat. Firman Tuhan mengatakan di dalam Mazmur 50 ayat yang ke-23, siapa yang mengorbankan persembahan syukur, ia memuliakan aku. Bapa, bagaimana caranya kami bisa memuliakan Bapa? Bagaimana caranya kami bisa memberkati Bapa? Yaitu di saat kami mengucap syukur. Dan hari ini kami dengan jemaat GPRY Haleluya, mulai dari Bapak Gembala sampai semua pekerja, pemain musik, semua yang hadir dan yang tidak hadir, Bapak kami mau mengucap syukur pada hari yang pertama bulan Tisri tahun 5784 ini. Kami percaya di saat kami naikkan syukur kepada Bapa, itulah caranya kami satu-satunya dapat memuliakan Bapa dan memberkati Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sama-sama dengan jemaat kami mau mengatakan, ku naikkan syukurku buat hari yang Bapa beri, saat habis-habisnya kasih darah-Mu. Oh, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan.
hati. Saat ini kami mau sepakat satu hati. Kami mau mengucap syukur atas segala sesuatu yang berhasil selama tahun 5783 yang baru lalu, dan kami sudah masuk ke dalam tahun yang baru. Pedale ini Bapa, pintu yang sudah Bapa sediakan bagi kami semua. Kami percaya akan terjadi hal-hal yang luar biasa, dan kami sudah menerima semua. Segala sesuatu yang terjadi di alam nyata sudah kami lihat di dalam alam roh Bapa. Angkat iman dari setiap anggota jemaat yang ada di dalam GPRY. Haleluya. Bapa, berikan kekuatan kepada imam-imam, kepala-kepala rumah tangga, bapak-bapak yang memberi contoh yang terbaik. Apa yang belum dilakukan dalam tahun yang lalu akan diberikan tahun yang akan mulai hari ini ke depan. Bapa, berkati kepala keluarga, berkati kepala rumah tangga, berkati imam-imam yang Bapak akan pakai dengan luar biasa. Inilah syafaat kami Bapak hari ini. Kami percaya Bapak akan munculkan kekuatan yang luar biasa di saat kami semua semakin rukun Bapak, semakin menyatukan hati, roh, jiwa kami, semakin bergandengan tangan Bapak, dan sama-sama berjuang dengan apa yang tadi dikatakan oleh Bapak Gembala. Di saat kami satu hati, satu jiwa, dan satu tujuan, kami punya kekuatan yang luar biasa. Terima kasih Bapak. Terima kasih untuk kepercayaan yang Bapak percayakan bagi Bapak Gembala. Kami semua mau menopang Bapak. Sungguh-sungguh mulai hari yang baru ini kami satukan roh jiwa kami, satukan hati kami Bapak. Sebab kami tahu bahwa tantangan yang kami hadapi tidak ringan, tetapi Bapak berikan kekuatan. Berapa yang memenuhi setiap kami yang ada di jemaat GPRY. Haleluya. Untuk kekuatan yang ekstra untuk menopang Bapak Gembala. Sebab di saat Bapak Gembala ditopang dengan luar biasa, maka kami percaya tidak ada satupun intimidasi, tantangan, tidak ada satupun rencana yang dilakukan oleh orang-orang yang coba melawan atau menghalang-halangi rencana Bapak. Tidak ada yang bisa menahan. Terima kasih Bapak. Hamba berdoa Bapak memberkati semua pekerja. Setelah Bapak angkat Bapak Remedi untuk menjadi ketua sinode, Bapak berkati semua pengurus yang Bapak Remedi sudah pilih. Mulai dari saudara kekasih kami Bang Robert yang jadi sekretaris umum, Bapak berikan hikmat yang lebih lagi untuk menopang pekerjaan dari Bapak Remedi. Kami juga berdoa untuk semua pendoa-pendoa, Bapak bangkitlah karya yang Bapak percayakan. Bangkitkan, nyalakan api roh Bapak yang Bapak mau berkobar dengan luar biasa. Bapak hamba minta ketujuh api roh Bapak tercurah penuh atas semua. Bukan saja pendoa-pendoa, tetapi semua keluarga-keluarga, semua anggota keluarga, semua kepala-kepala rumah tangga Bapak. Hamba percaya akan terjadi suatu peningkatan yang luar biasa Bapak. Pada waktu yang Bapak tetapkan tahun 5784. Terima kasih Bapak. Terima kasih, kami terus berdoa, terus kami bersyafaat. Sehingga Bapak pemulihan terjadi di masing-masing keluarga. Mungkin kami tidak lihat dengan kasat mata kami, tapi kami percaya bahwa ada hal-hal yang sudah Bapak bereskan di dalam keluarga-keluarga. Terima kasih Bapak, satukan suami istri, satukan anak-anak dengan orang tua, satukan semua Bapak pekerja-pekerja. Dan kami percaya Bapak. Bapak, kami berseru dari tempat ini. Kami masuk dalam tahun penuaian. Kami tahu bahwa tuaian sudah sangat menguning Bapak. Namun masih sangat sedikit pekerja-pekerja. Karena itu Bapak hamba berdoa. Mari kami sama-sama satukan hati kami. Berdoa kepada yang punya tuaian. Kami minta Bapak tambahkanlah pekerja-pekerja yang dengan sungguh-sungguh mau ambil bagian Bapak ya.
mau menopang semua yang Bapak percayakan bagi gereja pimpinan roh Bapak Yahweh. Haleluya. Kami percaya Bapak bahwa dengan berkembangnya wilayah yang Bapak akan percayakan pada GPRY di seluruh Indonesia, Bapak Gembala sangat memerlukan dukungan yang dari orang-orang yang sudah Bapak tetapkan. Hari ini hamba berdoa, Bapak gerakan lebih banyak lagi pendoa-pendoa, gerakan lebih banyak lagi keluarga-keluarga, dan Bapak supaya kami membangun mesbah keluarga yang kokoh dan kuat semakin digalakan kembali, supaya kami punya ibadah-ibadah rumah tangga, kami punya persekutuan-persekutuan yang diperkuat kembali, bukan saja antara orang-orang yang sudah berkeluarga, tetapi anak-anak muda ikut bergabung Bapak, ikut mempersiapkan diri mereka, dan mereka punya keluarga-keluarga yang kokoh di saat mereka nanti berkeluarga, berumah tangga pada waktu-waktu yang akan datang. Kami berdoa Bapak bagi semua anak-anak muda kami yang masih berjuang di tempat-tempat di sekolah, di universitas-universitas, di akademi-akademi, dan yang masih mencari pekerjaan-pekerjaan. Bapak bukakan, Bapak luangkan waktu supaya anak-anak kami melihat di saat mereka mau diam di kaki Bapak Yahweh, di saat mereka mau berserah penuh kepada Bapak Yahweh, Bapaklah yang merupakan pintu yang terbuka, yang dijanjikan itu akan terbuka dengan luas dan lebar Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga berdoa untuk semua orang yang sudah Bapak pulihkan dari kelemahan-kelemahan tubuh yang dialami. Dan Bapak, hari ini hamba-Mu sangat merasakan Bapak akan melakukan sesuatu yang luar biasa dengan anak kekasih dari Bang Dodo dan Kak Yuli Bapak. Kami percaya akan terjadi suatu hal yang luar biasa dengan anak kekasih Fania Bapak. Kami percaya Bapak, inilah saatnya pada tahun yang baru ini Bapak, Bapak akan sembuhkan sempurna adik kekasih Fania Bapak. Di saat kami semua sepakat satu hati, di saat kami dengan belas kasihan dari Bapak mau berdoa sama-sama, kami percaya Bapak akan menyatakan kemuliaan yang luar biasa, menjadi berkat bagi setiap kami di jemaat ini. Bapak yang baik, Bapak yang amat baik, Bapak yang sangat baik. Kami berdoa bagi semua anak-anak muda kami yang masih merindukan punya pasangan hidup Bapak. Biar semua mereka akan memandang kepada Bapak, sehingga pasangan hidup yang mereka terima adalah yang sungguh-sungguh datang dan berasal dari Bapak Yahweh, yang takut dan gentar kepada Bapak Yahweh. Sebab kami masuk kepada era yang baru Bapak, era yang sangat menonjolkan teknologi Bapak, digital, bahkan Bapak kami sudah melihat begitu banyak hal yang sedang dipersiapkan. Robot-robot dibentuk sehingga hampir tidak ada perbedaan antara robot dan manusia. Namun kami percaya Bapak akan memberikan kejelian bagi anak-anak kami, supaya mereka dapat melihat dan dapat membedakan Bapak, yang mana yang dari Bapak Yahweh dan yang mana yang bukan dari Bapak Yahweh. Dan kami percaya, maka kami akan terus maju, terus menjadi contoh teladan, sampai nama Bapak Yahweh dipermuliakan di seluruh muka bumi Indonesia ini. Dan semua orang benar-benar tahu bahwa inilah restorasi besar-besaran yang sedang Bapak persiapkan, supaya kami semua kembali pengajaran yang sesungguhnya kepada pengajaran yang berasal dari Bapak Yahweh. Terima kasih Bapak, terima kasih Bapak. Kami tetap berdoa, bila mana Bapak berkenan Bapak kirim pendana supaya kami dapat memperbaharui kehilaf yang sedang kami Bapak percayakan untuk beribadah.
Kami percaya Bapa, kami percaya di saat Bapak Gembala rindu mempunyai satu kehilaf dengan nama kudus Bapa dicantumkan di atas, maka kami percaya Bapak ikut turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan, untuk membuat bangunan ini benar-benar dapat terlaksana sesuai dengan rencana dan kehendak Bapak Yahweh. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga berdoa supaya jemaat semakin sungguh-sungguh Bapak, sungguh-sungguh menerima berkat yang kami terima setiap Sabat. Pengajaran-pengajaran begitu luar biasa. Inilah waktunya kami dapat mempraktekkannya dengan sungguh-sungguh. Sehingga Bapak, firman Tuhan tadi mengatakan orang-orang yang takut dan gentar akan Bapak Yahweh diberkati dalam segala hal. Kita tidak perlu takut Bapak, kita tidak perlu memikirkan masa depan kami, sebab Bapak Yahweh lah masa depan kami. Bapak Yahweh lah sumber kehidupan kami. Bapak Yahweh lah awal dan akhir. Dan kami percaya terjadi apa yang Bapak rancangkan bagi kami. Terpujilah Bapak dari kekal sampai kekal. Terima kasih Bapak. Kami percaya di saat Bapak angkat iman kami, di saat kami juga sungguh-sungguh mau sepakat satu hati, mempunyai satu hati, satu jiwa dan satu tujuan, maka kami akan melihat perubahan yang begitu luar biasa terjadi. Terima kasih Bapak. Terima kasih, inilah doa syafaat yang kami panjatkan, dan kami akan menyempurnakan doa ini dengan doa yang diajarkan Yeshua HaMashiach, yaitu doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama Bapa, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di kami dari semua dosa salah kami, sebagaimana kami sudah mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, bebaskan kami daripada yang jahat. Sebab Bapa yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Maha besar Engkau Bapa Yahweh yang Maha Mulia. Umat yang telah beribadah Syabat Gadol hari ini Bapa, Hari Raya Rosh Hashanah Yom Teruah, Bapa meteraikan dabar-Mu kebenaran-Mu untuk membawa kami hidup di dalam terang jalan-Mu ya Bapa. Izinkan Tuhan umat-Mu melihat perbuatan-Mu yang ajaib, memasuki hari-hari baru kami Tuhan, di tahun yang baru 5784 Pedalet ya Bapa. Tuhan teruslah pegang tangan kami. Berkati anak-anak-Mu yang telah beribadah Syabat. Berkati mereka memasuki Yom Rishon sampai Yom Sisi. Kembali ke Yom Sabat untuk kami bertemu memuji-memuja menyembah-Mu Bapa Yahweh yang Maha Mulia. Tuhan, apa yang ditabur Tuhan balaskan berlipat-lipat kali ganda. Anak-Mu yang berulang tahun minggu lalu dan minggu akan datang, berkati mereka Tuhan dengan kasih sayang-Mu yang berlimpah. Bapa Yahweh, kami serahkan semua aktivitas anak-anak-Mu Tuhan. Terpujilah Engkau, terberkatilah Engkau Tuhan. Melalui hamba-hamba-Mu yang melayani Engkau hari ini sebagai WL Kasan, pemain musik, pendua syafaat, yang melayani Tuhan perjamuan hari ini Bapa. Bapa Yahweh, semua Tuhan persembahan kasih, korban datangan, semua apa yang dibawa korban syukur kepada Bapa. Hari diberkati ya Bapa, balaskan berlipat kali ganda.
Izinkan kami melihat terus pertolongan Tuhan yang ajaib. Bapa, biar serapi malaikat Mikael, Jibril, Uril menyertai kami dimanapun kami berada Tuhan. Kekuatan dan kuasa dari Samai menyertai anak-anak Bapa. Terberkatilah Engkau oleh umat yang mengasihi Engkau. Haleluya. Saudaraku yang kekasih, arahkan hatimu, angkat tanganmu kepada Bapa Yahweh. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan Yahweh memberkati engkau, Tuhan Yahweh melindungi engkau. Tuhan Yahweh menyinari engkau dengan wajah dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan Yahweh menghadapkan wajahnya kepadamu, memberi engkau damai sejahtera. Yevarika Yahweh, peace mereka. Yair Yahweh panai palega bikunika. Yisa Yahweh panai palega wesem lecha shalom. Amin. Abito daraba. Hallelujah. Sabat gadong, sabat gadong. Samek yung sana yung terua, sana topa umetulaga. Amin. Haleluya, amin.